akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model yang digunakan atau diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran harus terencana dan sudah direncanakan untuk belajar mengajar agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan maksimal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kontekstual. Model kontekstual itu sendiri menurut Ellen B. Johnson 2008 menyatakan model pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu pembelajaran yang menghasilkan dengan menghubungkan muatan konteks dan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Ellen B. Johnson ini bahwa pembelajaran kontekstual itu merupakan suatu model yang menyatukan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada menurut Komalasari 2010 halaman 7 menyatakan bahwa pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, baik itu dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga, dan untuk menemukan makna tersebut bagi kehidupan. Jadi menurut Komalasari ini bahwa pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang menghubungkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, menurut Suprijono 2009 halaman 79 menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual itu atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengalaman sebelumnya. Jadi menurut Suprijono ini merupakan pembelajaran kontekstual itu merupakan pembelajaran yang menghubungkan antara pembelajaran yang sudah diketahui siswa, jadi bisa menghubungkan antara pengalaman sebelumnya dengan materi yang sedang dipelajari untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dalam kontekstual ini bisa disebutkan bahwa pembelajaran yang bisa menghubungkan antara pembelajaran materi yang sedang dipelajari dengan materi kehidupan nyata atau pengalaman sebelumnya. Nah, jadi pembelajaran kontekstual itu merupakan pembelajaran yang bisa dihubungkan antara materi yang sedang dipelajari dengan materi yang sebelumnya siswa sudah mengetahui atau dengan pengalamannya sendiri atau dengan dunia nyata. Jadi itulah model pembelajaran kontekstual. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari model pembelajaran kontekstual. Ciri-ciri model pembelajaran kontekstual yang pertama adalah adanya kerjasama antara semua pihak, antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, ataupun guru dengan siswa yang ada di muridnya. Karena pentingnya adanya kerjasama agar menciptakan pembelajaran yang kreatif dan aktif. Karena jika adanya saling tanya antara guru dengan siswa dan siswa dengan guru, itu merupakan sebuah contoh kerjasama untuk membangun pembelajaran yang aktif. Yang kedua adalah menekankan pentingnya pemecahan masalah. Penekanan pemecahan masalah di sini adalah merupakan kegiatan yang paling penting dalam pembelajaran, karena kemampuan pemecahan masalah yang dapat diperoleh dalam suatu pembelajaran pada umumnya dapat ditransfer untuk digunakan untuk memecahkan masalah yang lain. Jadi jika kita sudah menemukan satu pemecahan masalah, bisa ditransfer kepada orang lain untuk bisa memecahkan masalah yang lainnya. Pemecahan masalah tersebut, informasi tersebut pada umumnya merupakan konsep-konsep dari prinsip dalam pembelajaran. Agar pengetahuan yang diberikan lebih bermakna, kita harus memberikan keleluasaan kepada siswa agar siswa mencari informasinya sendiri dan akan bermakna untuk dirinya sendiri, dan kembali memperoleh informasi yang diterima, menstrukturnya kembali dan mengintegrasinya dengan pengetahuan yang dia miliki. Dalam proses ini, guru hanya berperan untuk mendukung dan memberikan
kesempatan pada siswa untuk menerapkan ide-ide mereka atau strategi mereka dalam pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran atau setiap informasi yang mereka miliki akan lebih bermakna dan lebih diingat-ingat terus jika mereka mengetahuinya itu sendiri. Yang ketiga ada bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa yang berbeda. Dari yang sudah dibahas bahwa setiap siswa memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki faktor dan aspek perkembangan yang berbeda. Jadi seharusnya guru harus lebih memahami kriterianya setiap individu dengan memperhatikan kedua hal tersebut agar pembelajaran lebih diterima oleh seluruh peserta didik dan guru pun akan merasakan keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran. Yang keempat adalah saling menunjang satu sama lain, saling membantu. Jikapun siswa ada yang kesulitan dalam proses pembelajaran ataupun siswa itu sendiri, jika ada temannya itu kesulitan, kita berikan pemahaman untuk saling membantu pada yang lainnya. Yang kelima adalahnya ciri yang kelima menyenangkan dan tidak membosankan. Pembelajaran kontekstual harusnya menyenangkan dan tidak membosankan karena adanya pemecahan masalah, jadi tidak terpaku pada guru tersebut. Jadi siswa harus lebih aktif untuk mencari informasi dan mengembangkan informasi yang mereka sudah ketahui. Yang keenam adalah pembelajaran yang bergairah atau lebih bersemangat, karena dengan penuh semangat pembelajaran tidak akan membosankan. Yang ketujuh ada pembelajaran yang terintegrasi. Pembelajaran integrasi di sini merupakan suatu pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dari mata pelajaran lain dengan mata pelajaran yang lainnya lagi. Dengan adanya pemanduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa dalam pembelajaran terintegrasi ini siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata, menghubungkan antara konsep yang lain dengan mata pelajaran yang lain, menghubungkan mata pelajaran yang lain bukan hanya dalam satu mata pelajaran, dan mengintegrasi juga ke dalam kehidupannya masing-masing dan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan masing-masing. Yang kedelapan adalah menggunakan berbagai sumber bukan hanya dari buku siswa yang mereka miliki, melainkan kita harus memberikan pengetahuan bahwa sumber lain misalkan dari internet dan buku-buku lain yang harus kita berikan kepada mereka. Bukan hanya internet yang kita harus memiliki batasan kepada siswa untuk memberikan linknya agar siswa tidak salah dalam saat mencari informasi. Yang kesembilan ada siswa aktif berperan di sini, ada bertanya kepada semua pertanyaan yang tidak dipahami. Yang ke-10 adalah sharing dengan temannya. Jika ada temannya yang kurang paham, bisa sharing. Yang kita harus tahu bahwa pembelajaran akan aktif jika kita saling membantu satu sama lain. Yang 11 adalah siswa yang kritis, guru yang kreatif. Siswa akan kritis jika gurunya kreatif. Misalkan guru membawa media dan siswa pun akan ikut bertanya untuk menanyakan apa yang dibawa oleh guru tersebut. Dengan demikian pembelajaran pun aktif dan siswa pun kritis dalam bertanya untuk memecahkan suatu masalah. Yang ke-12 dan yang terakhir adalah dinding kelas dan dorongan penuh dengan hasil karya, peta gambar siswa dan artikel dan sebagainya. Di sini ciri yang terakhir di sini adalah bagaimana siswa bukan hanya paham atau memahami pembelajaran secara kognitifnya, tapi afektif dan psikomotor mereka pun dikembangkan dalam pembelajaran kontekstual ini, dengan mereka menampilkan sebuah penampilan karya mereka hasil dari keterampilan mereka dengan ditempelkan dalam dinding-dinding kelas yang ada di kelas. Mungkin sekian dari saya untuk ciri-ciri model pembelajaran kontekstual.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resmi Anissa Aulia sebagai penyaji 3 akan memaparkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan model kontekstual. Yang pertama, kelebihan model kontekstual. Menurut Mulyono, ada 3 poin penting kelebihan model kontekstual. Yang pertama, peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga akan terjadi dialog atau diskusi untuk saling belajar mempelajari di antara peserta didik dan menambah wawasan, pikiran, dan pengetahuan. Yang selanjutnya ada kekurangan model kontekstual. Menurut Mulyono ada 3 poin penting mengenai kekurangan model kontekstual. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada waktu pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, aktivitas dan pembelajaran cenderung akan didominasi oleh peserta didik yang pandai mengkomunikasikan kegiatannya. Yang ketiga, pembicaraan dapat menyimpang dari arah pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Luciana Maintika. Saya di sini akan membahas langkah-langkah model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, guru mengembangkan pemikiran siswa dengan pengalaman yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru membimbing siswa untuk menemukan fakta permasalahan yang terdapat pada materi pembelajaran. Yang ketiga, guru memancing reaksi siswa untuk aktif dalam bertanya. Yang keempat, guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan bertanya jawab. 5. Guru menggunakan model dan media pembelajaran yang nyata agar mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima, guru melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai dengan cara guru bertanya kepada siswa tentang materi yang telah mereka pelajari dan bertanya bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, evaluasi. Guru melakukan evaluasi dengan cara menilai kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.